warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abu Safarudin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi asal instansi SD Negeri Cibias. Alhamdulillah syukurillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibias, itu yang akan mewawancarai tentang cara-cara mengambil keputusan yang di dalamnya terdapat dilema etika sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, siap. Baik Bapak, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah Negeri Cibias. Yang berkesempatan pada kali ini mungkin Pak selaku pimpinan, apalagi Bapak kan baru menjabat di sini Pak ya. Nanti ke depannya yang namanya organisasi pasti ada hal-hal dilema baik tentang keputusan kepala sekolah ataupun keputusan yang menyangkut kepentingan sekolah dan kemajuan sekolah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak menyangkut dilema etika pada keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Jadi selama ini Pak, bagaimana menurut Bapak dapat mengidentifikasi misalkan ada sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, keputusan yang sudah Bapak putuskan itu kan belum tentu misalkan diterima oleh semua warga sekolah. Ketika misalkan ada ketimpangan atau misalkan ada keputusan yang kurang mendukung, langkah apa seperti apa yang akan Bapak lakukan selaku bagaimana kebijakan di sendiri? Identifikasi masalah ya. Ya. Pertama mungkin kita akan mengenali dulu permasalahan apa yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, setelah kita mengenali atau identifikasi permasalahan tersebut, mungkin kita bisa mempelajari titik permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Setelah kita mengenali dan mempelajari apa titik permasalahan, yang kedua siapa yang terlibat di dalamnya, antaranya guru ataupun murid, lalu kita mungkin akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada di sekolah, guru maupun tenaga pendidikan, bahkan dengan komunitas sekolah itu sendiri, bagaimana cara menentukan keputusan suatu permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Intinya kan komunikasi Pak ya, komunikasi dua arah. Kemudian ini Pak, selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan seperti langkah-langkah tadi yang telah disebutkan Bapak ya, pengambilan keputusan terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalkan dilemanya gitu belum dikomunikasikan dengan bawahan Bapak, Ibu Bapak Guru, tapi dua kepentingan tersebut harus dijalankan oleh Bapak karena sudah merupakan aturan misalkan dari betul. Yang pastinya setiap permasalahan yang terjadi di sekolah yang saya bimbing gitu, karena saya kepala sekolah baru, mungkin dalam pengambilan keputusan kadang perasaan itu sering muncul, apalagi dihadapkan dengan misalkan ketika kita membuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan di sekolah, pembagian tugas tahunan yang asalnya misalkan sekolah tersebut oleh kepala sekolah asal, guru ada yang ditugaskan di kelas bawah, ada juga yang ditugaskan di kelas atas. Mungkin dengan kebijakan kita, dengan melihat situasi di lapangan yang ada, mungkin kita juga melakukan kebijakan yang justru berbeda. Keputusan yang kita keluarkan justru berbeda dengan keputusan kepala sekolah yang baru. Mungkin itu pun bukan berdasarkan antara suka atau tidak suka kita terhadap seorang guru ya, sama bagi kita seorang kepala sekolah, guru itu semua sama. Tetapi karena berbagai kepentingan dan mungkin kita melihat kompetensi yang ada tentang guru yang ada di lingkungan kita membuat kebijakan itu mungkin menyesuaikan dengan keberadaan itu sendiri. Betul Pak. Guru itu sendiri. Selanjutnya Pak, langkah-langkah prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Mungkin kalau sesuatu yang sifatnya dilema, kadang-kadang kita tidak bisa langsung memutuskan suatu permasalahan karena mungkin mengingat permasalahan itu menyangkut antara guru dan tenaga pendidikan yang ada. Mungkin kami sebelumnya melakukan
sebelum mengeluarkan keputusan itu sendiri, langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami melakukan musyawarah dulu dengan dewan guru yang ada, juga tenaga pendidikan, dan juga komite sekolah itu sendiri, bagaimana memutuskan atau membuat kebijakan di sekolah itu sebagaimana mestinya atau baik menurut bersama. Ini Pak, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri 17 ya, pasti permasalahan selalu ada Pak ya, baik secara internal ataupun dengan murid ataupun dengan guru ataupun dengan wali murid. Gitu. Adakah preventif Bapak, pencegahan Bapak ataupun terjadwal waktu-waktunya, apakah itu satu semester sekali atau satu tahun sekali atau bagaimana langkah-langkah Bapak mempreventifkan? Mungkin tergantung permasalahan itu sendiri. Segera diselesaikan. Iya betul. Kalau seandainya permasalahannya itu harus segera diselesaikan, mungkin kita akan langsung membuat keputusan itu juga gitu. pada waktu itu juga. Terus kalaupun ada permasalahan yang sifatnya kompleks mengenai guru juga tenaga pendidikan, mungkin kita akan melakukan penjadwalan. Misalkan ini ada permasalahan antara guru dengan tenaga pendidikan, mungkin kami juga harus melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut. Dari mana titik permasalahan tersebut kita dapatkan, mungkin kita melakukan langkah awal, kita melakukan koordinasi dulu dengan guru atau tenaga pendidikan satu persatu. Dan kita kumpulkan informasi yang ada mengenai permasalahan tersebut. Nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi tersebut, mungkin kita akan mempelajari dan mungkin kita juga akan melakukan sosialisasi di mana titik permasalahan tersebut dengan yang sifatnya yang antara guru dan tenaga pendidikan tersebut, di mana ini permasalahannya kita kita pelajari, kita selesaikan sesuai dengan aturan yang ada, yang tentunya harapannya supaya permasalahan itu real cepat terselesaikan. Baik Pak, tentang kepemimpinan selalu memang banyak dilema Pak ya. Betul. Terutama ini Pak, di SD Negeri 3 kan ada guru honor juga. Ketika guru honor itu kan dibayarnya dari uang bos, sedangkan uang bos itu kan 2 tahun 2 kali ya. Gitu. Ketika misalkan ada guru nih Pak, ini misal ada guru ini belum menerima honor dari bos belum keluar itu. Kebijakan seperti apa? Mungkin Bapak merasa dilema begini mungkin. Secara pribadi mungkin belum ada rezekinya, pengen membantu tapi mau bagaimana, terus pas dulu honor tersebut meminta dan sangat butuh Pak ya. Iya. Sikap seperti apa Pak itu kalau misalkan menyikapi hal tersebut? Kebetulan sekarang masih belum juga kunjung keluar ya. Betul. Sedangkan pas waktu di bulan Juli itu sudah waktunya honorer mendapatkan haknya karena mereka sudah melakukan kewajibannya itu sebagai tenaga pendidik atau sedang melakukan tugasnya sebagai pengajar. Mungkin sebetulnya kalau ya bagi saya pribadi, kalau seandainya memungkinkan, mungkin saya akan melakukan usaha dengan pihak luar, bahkan kalau seandainya ada, gitu akan saya tanggulangi dulu gitu. Nah, itu bangun niat seperti itu. Tetapi kalaupun pada waktu itu kita tidak memungkinkan untuk koordinasi dengan pihak luar ataupun kita belum siap tentang itu, mungkin kami akan melakukan pendekatan lebih dengan yang bersangkutan, mungkin mungkin memberikan penjelasan memang karena kenyataannya seperti itu gitu, bosnya belum bisa keluar gitu, mungkin kita bisa pendekatan lah gitu Pak. Saya sangat setuju Pak, intinya memang komunikasi dua arah Pak ya, menjelaskan, bukan kita ingin membantu karena prosesnya kan kita sudah jelaskan. Ini terakhir Pak, permasalahan itu di sekolah juga mungkin selalu ada yang namanya sifat auditor pendidikan Pak ya. Terakhir ini Pak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan barusan oleh Bapak tentang pembelajaran atau permasalahan baik tentang keputusan Bapak selaku pengurus pembelajaran kepala sekolah yang mungkin jalannya menjadi dilema itu hal tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema? Yang namanya sebuah keputusan, apalagi dilakukan oleh saya pribadi khususnya sebagai kepala sekolah baru, yang tentunya keputusan yang kita keluarkan itu
kadang terhadap orang yang memberikan tugas, yaitu guru dan tenaga kependidikan itu mungkin ada sesuatu yang sifatnya tidak suka atau tidak apa biasa tidak kurang nyaman gitu, karena yang kebiasaannya misalkan ditugaskan di A sedangkan ketika kita datang ditugaskan di B, mungkin ada sesuatu perasaan yang apalah kita yang beda gitu. Itu semata-mata bukan berarti tadi sudah saya katakan bukan masalah antara suka tidak suka, tetapi mungkin untuk kebaikan dengan kebijakan, insya Allah kebijakan yang kita keluarkan itu baiklah untuk kita semua di lingkungan pendidikan khususnya yang saya pimpin ini, yang menjadikan pelajaran bagi saya ketika kita memutuskan suatu keputusan di lingkungan, mungkin adalah satu-satunya pelajaran itu setiap keputusan itu mesti harus didasari hasil di musyawarah itu sendiri, musyawarah antara guru dan kepala sekolah dan guru juga tenaga pendidikan bahkan dengan komunitas sekolah, bagaimana membawa arah sekolah itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan hasil analisa bersama dan keputusan bersama yang tentunya kebaikan juga untuk bersama. Baik Pak, saya sangat setuju apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Lalu ke depannya mungkin harapan-harapan kita, walaupun ada permasalahan, kita dapat menyelesaikan dengan cara komunikasi dua arah Pak ya. Amin. Tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan, emang Pak menjadi dilema bagi Bapak selaku kepala pimpinan. Kuncinya Yang baru. Kuncinya itu Pak komunikasi, gitu, merangkul semua stakeholder. Mungkin harus misalkan guru, banyak belajar paling juga murid. Pak Ahmad dengan Betul. teman segala atau dengan para senior kita Betul, gitu. betul. Semoga kedepannya kita bisa menjalankan amanah tentang ini setelah ini Pak. Semakin juga pentingnya kita mendidik murid-murid terhadap murid-murid, dan alhamdulillah saya mengambil sebuah hikmah kerjasama yang begitu baik yang Bapak sampaikan, tidak hanya dengan guru, tidak hanya dengan wali murid, tetapi dengan mungkin cukup sekian aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya dalam menyampaikan wawancara Bapak kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Ibu Bapak guru hebat, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Adang Saputra SPDI, yang mana beliau merupakan Kepala SD Negeri Cibiyas. Terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa di lain waktu. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.